Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Erlang kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Erlang yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom Meet pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti Zoom pada siang hari ini. Zoom pada siang hari ini yaitu bertujuan untuk pemenuhan tugas kuliah dari mata kuliah Filsafat Hukum. Perkenalkan, nama saya Fandi Novansyah dengan nomor induk mahasiswa 19.24037. Saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan. Langsung saja saya akan coba share screen untuk membahas mengenai materi. Mohon maaf, Kak. Kakak ini dari kelas apa ya? Gimana? Dari mata kuliah apa dan dari kelas apa? Bentar Mas Erlang, koneksinya agak sedikit buruk. Gimana Mas Erlang? Dari kelas apa dan kelas apa? Oh, saya ulangi lagi ya. Nama saya Fandi Novansyah dengan NIM 19.24037. Saya dari kelas Filsafat Hukum G dan saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan. Share screen saya apakah terlihat? Sudah terlihat. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Materi yang akan saya paparkan atau saya bahas pada siang hari ini adalah mengenai aliran hukum alam. Aliran hukum alam itu sendiri merupakan bagian dari mazhab kajian filsafat hukum. Jika membahas mengenai aliran hukum alam, kita perlu melihat dulu, kita perlu tilik dulu apa sebenarnya yang melatar belakangi aliran ini timbul. Aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa, dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum alam dianggap lebih tinggi derajatnya dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa hukum alam itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari hukum buatan atau hukum yang dibentuk oleh manusia. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Karena seperti yang sudah disampaikan, hukum alam memiliki derajat yang lebih tinggi. Kemudian, aliran hukum alam merupakan salah satu aliran filsafat hukum. Ini menilik kepada sejarah ya. Aliran hukum alam ini telah berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu. Dan aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Jadi dijelaskan bahwa menurut saya pemikiran pertama atau
tumbuhnya pemikiran manusia tentang hukum ini berawal dari hukum alam. Jadi sebelum manusia mengenal hukum buatan, manusia sudah merasakan atau mencoba membentuk hukum yang tumbuh dari Tuhan dan alam sekitar. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif, hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, yaitu hukum alam yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Hukum alam adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya, pengertian. Hukum alam adalah hukum yang ditemukan pada alam, di mana hukum itu sesuai dan bersinergi dengan alam, atau hukum ini menyatu dengan alam. Hukum alam sendiri sebenarnya bukan merupakan jenis hukum, tetapi merupakan penamaan yang seragam karena banyaknya ide yang dikelompokkan dalam satu nama, yaitu disepakati dengan nama hukum alam. Ini berarti dalam hukum alam sendiri terdapat beberapa teori hukum yang memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam teori hukum alam terdapat khas atau kekhasan, yaitu tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. Sehingga penganut aliran ini memandang hukum dan moral itu adalah sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal kehidupan manusia dan hubungan sesama manusia. Kemudian selanjutnya kita akan melihat mengenai sumber-sumber hukum alam. Hukum alam itu di sebagian literatur yang saya temui, dia hanya membedakan atau membagi sumber-sumber hukum alam menjadi dua, yaitu hukum alam yang bersumber dari Tuhan atau irrasionalisme, dan hukum alam yang bersumber dari rasio manusia atau rasionalisme. Namun, di sini saya mencoba menjelaskan dan membagi sumber-sumber hukum alam atas beberapa materi atau literatur yang sudah saya cari. Di sini saya akan membagi menjadi tiga, yaitu yang ketiga adalah hukum alam yang bersumber dari panca indera manusia. Hukum alam yang bersumber dari Tuhan atau irasionalisme. Kelompok ini berpendapat bahwa hukum alam adalah kitab suci. Manusia dikuasai oleh hukum alam dan adat kebiasaan. Hukum alam adalah hukum yang lahir bersama dengan terciptanya manusia dan tidak berubah sepanjang zaman atau sudah menjadi bagian dari kodrat. Hukum alam adalah hukum yang tertinggi, seperti yang sudah saya jelaskan pada latar belakang tadi. Pendapat penganut aliran ini menyebutkan bahwa derajat hukum alam itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat hukum yang dibuat oleh manusia. Kemudian pendukung pendukung aliran ini salah satunya adalah Thomas Aquinas atau Aquino. Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama adalah lex aeterna atau hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Maksudnya di sini, hukum Tuhan merupakan hukum yang tidak dapat diterima oleh pikiran secara rasional atau tidak dapat kita tangkap atau kita pikirkan secara dalam menggunakan pikiran kalau kita bicara mengenai hukum yang berasal dari Tuhan. Melainkan hanya dapat diresapi dan diyakini secara irasional sebagai bentuk keyakinan pada hukum-hukum Tuhan. Kemudian yang kedua disebutkan adalah lex divina atau hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya lex naturalis atau hukum alam merupakan penjelmaan lex aeterna ke dalam rasio manusia.
Maksudnya di sini adalah manusia dapat menangkap adanya ketentuan hukum Tuhan dengan mengamati ciptaannya berupa alam, kehidupan, dan lain sebagainya seperti yang kita rasakan di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah lex positivis atau hukum alam yang diterapkan ke dalam kehidupan manusia di dunia, yaitu hukum alam dituangkan ke dalam bentuk wujud yang konkret atau nyata dalam kehidupan manusia seperti membentuk undang-undang. Selanjutnya, hukum alam yang bersumber dari rasio manusia atau rasionalisme. Kebalikan dari penganut aliran hukum alam yang bersumber dari Tuhan atau irasionalisme, aliran ini mengatakan bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Jadi, penganut aliran ini dan penganut aliran irasionalisme bertolak belakang, di mana aliran irasionalisme menyebutkan bahwa hukum yang berasal dari Tuhan adalah hukum yang tertinggi, sedangkan pada aliran ini menyebutkan hukum yang berasal dari rasio manusia adalah hukum yang tertinggi dan abadi. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance, pada saat rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan atau lepas dari rasio Tuhan. Jadi munculnya aliran ini itu disebabkan oleh karena pada zaman Renaissance, saat itu keadaan manusia terlepas dari tertib ketuhanan. Oleh karena itu, penganut aliran ini menyebutkan bahwa peraturan yang berasal dari rasio manusia itu adalah peraturan yang tertinggi. Yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran rasio manusia tentang apa yang baik dan buruk, penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan atau moral alam. Pendasar hukum alam yang rasional adalah Hugo de Groot atau Grotius. Ini adalah salah satu pendasar hukum. Dari sekian banyak, saya coba menjelaskan pendapat dari Hugo de Groot. Beliau berpendapat bahwa hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia, yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan, sekalipun karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam, yakni semua prinsip ku punya dan kau punya. Jadi setiap masing-masing manusia itu mempunyai prinsip. Memilih orang lain harus dijaga. Prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Dengan demikian, hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan keadilan sesuai dengan porsinya. Kemudian, hukum alam yang bersumber dari panca indera atau manusia. Ini adalah hukum alam pembagian mazhab hukum alam yang ketiga, yaitu hukum alam yang berasal dari panca indera atau empirisme. Kelompok ini berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Paham ini diperoleh oleh Francis Bacon yang hidup antara tahun 1561 hingga 1626, kemudian Thomas Hobbes yang hidup pada tahun 1588 hingga 1679. Selanjutnya ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. John Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu
belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapat isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Jadi penganut teori ini berpendapat bahwa aturan hukum itu bukan berasal dari Tuhan atau berasal dari rasio manusia, tapi penganut aliran ini berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman. Jadi apa yang dibentuk dan apa yang terbentuk itu adalah menyesuaikan berdasarkan pengalaman. Ragam pengalaman manusia, lebih lanjut Locke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah atau sense atau external sensation dan pengalaman batinnya atau internal sense atau reflection. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Kemudian pengalaman batinnya terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan atas materi yang sudah saya paparkan, mungkin ada kritik dan saran atau pertanyaan yang ingin Mas Erlang sampaikan, saya persilahkan. Baik, saya ingin sekedar bertanya, Mas. Coba tadi kan sudah dijelaskan tentang hukum alam ya, tapi saya tidak menangkap apa itu fungsi yang sebenarnya dari hukum alam. Mungkin itu saja pertanyaan dari Gimana saya. Mas Erlang? Tadi sudah dijelaskan tentang hukum alam ya. Ya. Tapi saya belum menangkap apa itu sebenarnya fungsi utama dari hukum alam. Fungsi utama dari hukum alam. Baiklah. Ya, fungsi yang Terima kasih sebenarnya. Mas Erlang. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erlang. Sebelumnya saya ingin coba menjawab mengenai apa itu fungsi. Fungsi dari hukum alam ya Mas Erlang ya. Iya, ya fungsi dari hukum alam. Baik, apa itu fungsi dari hukum alam? Seperti yang sudah saya sampaikan pada pemaparan saya yang tadi, fungsi hukum alam. Jika kita melihat dari tumbuhnya atau timbulnya hukum alam itu karena manusia tidak bisa menemukan keadilan yang absolut. Jadi, hukum alam ini datang untuk memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah. Jadi menurut saya fungsi hukum alam ini
dia datang untuk memberikan penerangan atas manusia yang tidak bisa mencari keadilan itu, atau yang sulit menemukan keadilan pada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Sehingga contoh seperti dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, dan nilai-nilai politik ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Itu adalah bentuk dari konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah. Sehingga dengan adanya hukum alam itu menjadi pengingat atau menjadi sesuatu yang akan menyadarkan manusia bahwa hukum bukan hanyalah sesuatu yang tertulis, tapi hukum adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang datang dari manusia, sehingga dapat memberikan keadilan secara maksimal. Dan manusia bisa menemukan keadilan dengan baik. Itu Mas Erlang. Baik Mas, makasih penjelasannya. Saya terima. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Erlang. Baiklah. Jadi pada pemaparan materi tersebut saya akan menutupnya dengan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan tersebut adalah pembahasan mengenai aliran hukum alam ini tentunya setiap mazhab atau aliran memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi terlepas dari itu semua, setiap mazhab adalah ingin mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu. Jadi walaupun berbeda mazhab, berbeda aliran, setiap mazhab mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu ketertiban sosial. Tidak semata-mata sebuah idealisme, tetapi juga tentang ide-ide hukum dan moral yang saling berkaitan. Sekianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erlang. Sama-sama Mas.